Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas yang lagi viral sekarang ini, yaitu Indosuria, KSP Indosuria, koperasi katanya gitu kan, yang menggelapkan dana sampai 106 triliun kalau. Aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Dan info terbaru, pemilik atau bos Indosuria itu sudah diamankan gitu ya. Tapi ada yang menarik karena kan berita atau informasi tentang Indosuria ini masih terus update gitu ya. Masih ada berita atau kabar-kabar terbaru. Yang menarik ya, ini infonya hari ini saya lihat gitu ya di beberapa headline media massa bahwa Indosuria tersebut menggunakan skema Ponzi ya. Skema Ponzi, teman-teman. Dan yang menyebutkannya itu adalah PPATK gitu. PPATK menyebut bahwa Indosuria ini menggunakan skema Ponzi. Nah, kebetulan teman-teman ya, untuk yang baru mampir, karena channel saya ini kategorinya membongkar penipuan, membongkar aplikasi-aplikasi investasi bodong, khususnya money games skema Ponzi. Jadi ada apa ya? Saya menarik gitu ya membahasnya karena PPATK menyebut Indosuria ini menggunakan skema Ponzi, teman-teman ya. Untuk yang belum tahu, channel saya ini membongkar aplikasi-aplikasi investasi bodong, money games skema Ponzi khususnya gitu ya. Modus apapun itu, modus trading, modus pesanan fiktif, modus robot trading, modus sewa mesin, apalah gitu. Silahkan cek video-video saya yang membongkar aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan korbannya banyak, teman-teman. Kalau disatukan gitu ya, ya bisa mendekati jumlah nominal penggelapan dana Indosuria mungkin gitu ya, dari beberapa tahun yang lalu gitu. Setiap aplikasi investasi bodong itu selalu menelan korban dan rata-rata menggunakan skema Ponzi. Oke, di sini ada informasi dari CNBC, teman-teman ya, dengan headline-nya Jreng putar Rp 43 triliun, Indosuria jadi skandal Ponzi terbesar di RI. Wow, luar biasa ya. Nah, inilah bukti bahwa skema Ponzi itu skema maling, teman-teman ya. Skema yang digunakan untuk melakukan penipuan. Terus di sini juga jeng PPATK sebut KSP Indosuria gunakan skema Ponzi. Nah, jadi yang menyebut Indosuria menggunakan skema Ponzi itu PPATK ya. Terus di sini juga jumbo transaksi Indosuria, ini dari Detik Finance ya. Jumbo transaksi Indosuria capai 240 triliun. Wow. Ada yang ngalir ke 10 negara, meskipun gak terlalu detail ya 10 negara itu mana saja. Terus dari Metro di sini terbongkar duit nasabah Indosuria digunakan untuk beli jet hingga operasi plastik. Waduh. Memang kayak cuci uangnya itu ya dibelikan barang ya, misal Hyatt, terus jet, terus barang-barang mewah, biasanya seperti itu ya. Terus di sini ada lagi PPATK transaksi Indosuria 240 triliun mengalir ke 10 negara, sama ya dengan yang Detik Finance tadi. Oke, saya baca di sini yang menariknya yang skema Ponzi yang disebutkan PPATK ini ya.
Oke, teman-teman bisa baca sendiri di sini fakta-fakta baru kasus koperasi simpan pinjam KSP Indosuria. Terus terungkap kali ini giliran soal skema Ponzi di balik kasus tersebut. Wow. Jadi PPATK itu nggak mungkin asal ngomong gitu ya, nggak mungkin sembarang ngomong. Pasti ada bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa Indosuria ini menggunakan skema Ponzi, teman-teman. Hal itu diungkapkan oleh PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono. Ia menjelaskan dari dana yang dihimpun 106 triliun rupiah sebesar 43 triliun ada yang diputar ke 43 perusahaan cangkang. Ya, perusahaan cangkang Indosuria Group. Oke. Ada yang masuk kantong pribadi dan sisanya baru dikembalikan ke nasabah. Oke, kalau dilihat periode 2014 sampai 2020, itu saja dari nasabah ada 43 triliun. Uang itu kan sebagian ada yang diputar, ya, ada yang dibalikin lagi ke nasabah lain, ada yang dikembalikan ke grup. Nah, netnya berapa? Ya sejumlah gagal bayarnya itulah ungkap Danang gitu ya. Jika mengacu pada nilai, nah ini poin pentingnya nih ya. Jika mengacu pada nilai tersebut artinya Indosuria menjadi skandal skema Ponzi terbesar di Indonesia. Jika melihat jumlah kerugian nasabah yang mengalami gagal bayar pun masih menjadi yang terbesar. Karena nilainya mencapai 16 triliun atas atau dari 6.000 nasabah gitu ya. Nah, jadi skema Ponzi itu kayak gini lah. Di Indosuria itu kan saya baca sepintas gitu ya dari artikel lain. Jadi untuk membayar nasabah baru itu menunggu untuk membayar nasabah lama itu menunggu uang segar dari nasabah baru lah gitu. Kalau di aplikasi-aplikasi penghasil uang, ya investasi bodong yang sering saya bongkar, ya seperti itu skema Ponzi itu teman-teman ya. Jadi uang si member lah, katakanlah member. Uang si member baru dipakai membayar yang member lama terus. Nah, runtuhnya di mana? Runtuhnya ketika nggak ada member baru yang gabung. Kalau di Indosuria mungkin ketika nggak ada nasabah baru yang gabung, mereka lah akan di sanalah mereka akan gagal bayar. Kalau di investasi bodong yang lebih rendah dari Indosuria, kelasnya gitu yang ecek-ecek itu pasti kalau nggak ada member baru yang gabung, pasti di sana gagal bayarnya. Pasti di sana dengan istilah scam melakukan penipuannya, teman-teman ya. Nah, jadi Indosuria ini memang kelasnya kelas kakap lah gitu. Kalau yang sering saya bahas di channel saya ini ya berupa aplikasi yang menawarkan investasi bodong menggunakan skema Ponzi itu kelasnya masih ya ecek-ecek lah, ecek-ecek. Tapi jangan salah teman-teman, kalau di aplikasi-aplikasi penghasil uang investasi bodong skema Ponzi itu banyak yang doyan teman-teman. Makanya selalu saya katakan kalau di aplikasi-aplikasi yang sering saya bahas ya, ini bukan masalah Indosuria, itu ada pemainnya, biasa disebutnya leader Ponzi. Nah, kalau Indosuria ini saya yakin, dugaan saya yakin bahwa para korban atau yang disebut nasabah itu nggak tahu menau bahwa koperasi Indosuria itu bodong plus menggunakan skema Ponzi. Jadi real korban gitu ya kalau di Indosuria. Beda dengan aplikasi ecek-ecek yang sering saya bahas, sering saya bongkar, yang banyak pemeliharanya, yang banyak yang doyan gitu, kayak judi gitu. Tapi kalau Indosuria ini saya pikir ini real korban ya. Korban karena di awalnya mereka nggak tahu bahwa Indosuria itu mungkin bodong, terus menggunakan skema Ponzi itu mereka nggak tahu gitu. Nah, jadi terinspirasinya dari Charles Ponzi. Ini ada dari CNBC lagi. Sosok ini inspirasi bos Indosuria rampok duit nasabah 106 triliun. Nah, ini adalah Charles Ponzi fotonya teman-teman ya.
Charles Ponzi, sejarah jadi atau apa ya disebutnya, pencetus skema Ponzi, skema maling yang sampai saat ini masih berkembang. Khususnya di Indonesia itu banyak sekali teman-teman. Kenapa saya tahu? Ya tadi channel saya ini sering bongkar aplikasi seperti itu kategorinya. Jadi untuk teman-teman yang sedang ditawari investasi, silakan ikuti channel saya. Siapa tahu nanti ada informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan subscribe channel saya ini supaya teman-teman terhindar ya. Mudah-mudahan terhindar dari investasi bodong skema Ponzi. Nah, jadi itu saja teman-teman video kali ini, itu menurut saya menarik gitu ya. Jadi PPATK menyebut Indosuria ini menggunakan skema Ponzi. Uang nasabah baru dipakai membayar nasabah lama. Simpelnya seperti itu. Jadi ketika nasabah barunya sudah nggak ada lagi, di sanalah akan terungkap, di sanalah akan yang disebut gagal bayar itu. Karena skema Ponzi itu tergantung kepada member atau ya member baru yang gabung. Kalau di Indosuria disebutnya nasabah baru yang gabung. Kalau sudah nggak ada nasabah baru atau member baru yang gabung, ya sudah rontok, skema piramida Ponzi-nya rontok. Ya, skema Ponzi-nya gitu teman-teman ya. Jadi harap hati-hati untuk korban Indosuria. Mungkin saya doakan supaya teman-teman mendapat keadilan gitu ya. Yang tadinya kan informasinya divonis bebas gitu ya, Henry Surya, si bos Indosuria itu, tapi belakangan dibuka lagi kasusnya karena Menko Polhukam pun sampai ikut bicara tentang Indosuria, bahkan sampai presiden gitu ya. Jadi saya doakan kepada korban Indosuria, teruslah cari keadilan. Saya doakan semoga mendapat keadilan yang memang benar diinginkan gitu. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Untuk teman-teman semua, kalau informasi dari channel saya ini bermanfaat, silahkan subscribe channel saya ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti kalian dapat notifikasi video-video saya yang terbaru yang berkaitan tentang investasi bodong dan skema Ponzi. Jadi tipe channel saya ini membongkar investasi bodong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang awam gitu ya, supaya orang awam tidak terjerumus di investasi bodong, money game, skema Ponzi, berbagai modus, banyak sekali teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.